Assalamualaikum semuanya. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang apa sih vitamin dan kenapa vitamin itu diperlukan oleh tubuh kita. Langsung aja kita ke pengertian vitamin ya teman-teman. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh kita loh teman-teman. Di mana vitamin itu digunakan untuk memelihara fungsi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Vitamin juga dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misal ada di buah sama di sayur. Pada keadaan tertentu, tubuh kita dapat mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin seperti di kondisi-kondisi berikut. Jika kita kurang konsumsi buah dan sayur, kita akan mengalami defisiensi vitamin. Juga jika ada gangguan pencernaan seperti diare, itu akan mengganggu penyerapan vitamin dalam tubuh kita. Lalu pada ibu hamil dan menyusui, kebutuhan vitamin akan meningkat pada kondisi tersebut. Karena kebutuhan dibutuhkan oleh ibu dan bayi yang dikandungnya. Seseorang yang sedang sakit dan dalam masa penyembuhan itu juga memerlukan banyak vitamin ya teman-teman, karena membantu untuk membooster stamina dan imun pasien tersebut. Nah, jadi dapat dipastikan ya teman-teman, kalau kita kekurangan vitamin, itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh kita. Tapi seringkali gejala kekurangan vitamin itu tidak dapat terdeteksi oleh kita. Apabila keseimbangan vitamin pada makanan kita baik, tentu saja kita nggak perlu lagi konsumsi vitamin yang berlebihan ya teman-teman, kecuali vitamin itu dibutuhkan pada kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi. Berikut adalah golongan-golongan vitamin. Jadi vitamin itu banyak jenisnya teman-teman. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin ini dibagi dalam dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Ini bisa dilihat ya teman-teman, vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan vitamin C. Umumnya, semua vitamin yang larut dalam air itu mudah diserap oleh dinding usus teman-teman, sehingga mudah banget dikeluarin bersama urin. Karena vitamin ini mudah diserap oleh tubuh, jadi sedikit sekali vitamin yang disimpan di dalam tubuh. Lalu ada vitamin yang larut dalam lemak, itu ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini diserap bersama-sama lemak, sehingga kalau kita ada gangguan pencernaan di lemak, maka penyerapan vitamin-vitamin ini akan terganggu, sehingga dapat menimbulkan akumulasi yang sangat banyak di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala keracunan. Lanjut aja, ini ada jenis-jenis vitamin ya teman-teman. Ini aku mau bahas tentang vitamin yang larut dalam air dulu. Di sini ada vitamin B kompleks. Ini banyak ya teman-teman jenisnya, ada vitamin B1, B2, B3, dan nama-nama latinnya. Nah, vitamin ini sering banget ditemuin di makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Semisal ada di kacang, jagung, ragi-ragian, dan banyak lagi. Umumnya, kalau kita kekurangan vitamin B kompleks, kita akan mengalami gangguan lemas dan kesemutan. Gejala anemia juga seringkali ditemui oleh pasien-pasien yang kekurangan asam folat. Lanjut, ada vitamin C. Vitamin C disebut juga dengan asam askorbat atau asam askorbut. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong, sumber vitamin C terbesar itu biasanya ada di sayur-sayuran, buah-buahan segar seperti jeruk dan mangga. Nah, vitamin C ini juga dapat membantu pertumbuhan tulang, pengikatan zat kolagen, dan mempertinggi daya tahan tubuh. Nah, karena ciri khas dari vitamin C ini berguna sebagai imunitas tubuh, maka jika kita kekurangan vitamin C, gejala yang sering kita alami itu seperti sariawan, gusi berdarah dan bengkak, juga bisa menyebabkan osteoporosis pada orang dewasa loh teman-teman. Umumnya, kebutuhan vitamin C itu akan meningkat pada penderita-penderita TBC, penderita neoplasma, pasien setelah operasi, dan masa-masa kehamilan. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam lemak. Itu ada vitamin A. Vitamin A ini berasal dari karotin atau provitamin A yang merupakan pigmen tumbuh-tumbuhan. Karotin akan diubah menjadi vitamin A pada dinding usus halus kita. Nah, sumber-sumber vitamin A yang sering kita temuin itu bisa berasal dari minyak ikan, minyak kelapa sawit, dan sayur-sayuran hijau, juga buah-buahan seperti wortel, pepaya, tomat, telur, hati, dan daging. Kegunaan dari vitamin A ini untuk menjaga kebutuhan jaringan dan mukosa di seluruh tubuh kita loh, sehingga jaringan tersebut tidak akan mudah rusak dan tidak terjadi hiperkeratosis di kulit. Nah, vitamin A ini juga penting untuk adaptasi gelap, di mana mata kita dapat melihat sesuatu dalam keadaan gelap, karena mengandung suatu pigmen yang fotosensitif seperti rhodopsin dan iodopsin. Apabila kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mudah mengalami buta senja, kulit kering, dan pertumbuhan terhambat.
Selama masa kehamilan dan ibu menyusui, penggunaan vitamin A tidak boleh lebih dari 8.000 unit per hari loh teman-teman, sehingga penggunaan vitamin A pada ibu hamil harus dipantau oleh dokter. Vitamin selanjutnya ada vitamin D atau nama lainnya itu kalsiferol, di mana sumber vitamin D ini bisa kita dapat di ragi dan jamur-jamuran loh teman-teman. Kegunaan vitamin D juga dapat memineralisasikan tulang sehingga meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dan menjaga kebutuhan kalsium pada tulang. Apabila kita kekurangan vitamin D, maka akan menyebabkan rakitis atau melemahnya tulang-tulang loh teman-teman. Jadi, bagaimanapun juga kita harus mengkonsumsi vitamin D secara teratur, namun jangan sampai berlebihan ya. Konsumsi vitamin D di atas 10.000 per unit per kilogram berat badan akan menimbulkan kerusakan pada janin loh teman-teman, sehingga penggunaan pada ibu hamil juga harus dipantau ya. Lanjut, kita ada vitamin E atau alpha tocopherol. Tocopherol merupakan antioksidan yang akan rusak apabila terkena udara atau sinar ultraviolet. Sumber utama dari vitamin E ini bisa terdapat di telur, susu, daging, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak nabati, seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Kegunaan dari vitamin E ini bisa mencegah oksidasi sel dan mencegah terbentuknya oksidasi yang toksik atau yang bersifat racun. Jadi, konsumsi vitamin E secara rutin akan menetralisir tubuh kita dari racun-racun yang bersifat toksik. Dan apabila kekurangan vitamin E, maka akan mengalami gangguan reproduksi dan gangguan pada otot loh teman-teman. Selanjutnya, vitamin larut dalam lemak itu ada vitamin K atau menadion. Fungsi utama vitamin K dalam tubuh adalah sebagai koenzim esensial dari sistem enzim yang mensintesis faktor pembekuan darah. Sumber vitamin K ini bermacam-macam ya teman-teman, tergantung jenis vitamin K-nya sendiri. Itu bisa berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, atau vitamin K sintesis yang berasal dari tubuh. Kegunaan vitamin K sendiri itu dapat meningkatkan biosintesis faktor pembekuan darah, sehingga apabila kita terkena luka atau keadaan yang berdarah, maka sebenarnya tubuh akan memproduksi vitamin K sendiri, atau dapat menyembuhkan luka itu sendiri. Apabila kita kekurangan vitamin K, maka akan menyebabkan darah susah membeku. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis vitamin dan kenapa sih vitamin itu dibutuhkan sekali oleh tubuh. Dan walaupun dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil, namun sangat penting sekali diperlukan oleh tubuh loh, teman-teman. Jadi, jangan lupa konsumsi buah dan sayur secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Demikian penjelasanku tentang vitamin dan